Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan harus memancar dari hidup kita. Karakter Allah harus memancar keluar dari kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu kita bahas bahwa kata Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia karena dilihat bahwa pengikut-pengikutnya Yesus itu mengikuti gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan, memiliki karakter ilahi. Dan orang yang memiliki karakter ilahi, itu termasuk kita harus memiliki karakter ilahi. Karakter berbicara sikap, perbuatan, tindakan, setiap hari harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mencerminkan manifestasinya yang di dalam kita akan memiliki buah dari Roh Kudus itu. Kalau tidak, hidupmu kelihatannya Kristen, tapi karaktermu seperti orang dunia. Rusak, bejat, dan jahat. Kalau ke gereja hanya jalani rutinitas, tapi praktek hidupnya sebenarnya tidak menghidupin kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mau memiliki kehidupan yang semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari sepenuhnya setiap hari, dan harus mengalami kepenuhan itu. Nah, semakin kita dipenuhi Roh Kudus, orang itu hidupnya ngikutin kebenaran firman Tuhan. Manifestasinya ada buah Roh Kudus seperti di Galatia 5 ayat yang kedua. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, buah dari Roh Kudus tadi, dari kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kasih, sukacita, dan lain sebagainya itu akan manifestasi dalam kehidupan kita, memancar keluar dari kehidupan kita. Kalau kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan tepat seperti firman, bertindak, bersikap, bereaksi seperti apa yang Roh Tuhan katakan. Tapi banyak orang Kristen ketika ingin mendapat kesabaran, mendapatkan kemurahan, kesetiaan, kebaikan, dan lain sebagainya, serta penguasaan diri, kelemah lembutan, dia tidak ngikutin dan tidak bereaksi seperti yang Tuhan mau. Ujungnya apa? Dia tidak bisa memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Apa yang dikatakan di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 itu berbicara tentang buah Roh akan manifestasi dalam kehidupan kita. Kalau kita setiap hari memberi diri kita kerjasama dengan Roh Kudus dalam segala hal, berespon, bertindak sesuai firman. Tidak melakukan apapun juga tanpa seizin Tuhan, tanpa melakukan apapun kalau nggak sesuai kebenaran firman Tuhan, dia tidak mau melakukan. Patokannya, batasannya, dasarnya harus firman dan kebenaran. Nah, ini harus dimengerti dahulu. Bagaimana kita bisa ngerti kebenaran, dasarnya firman, ngerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berkenan di hadapan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau tidak ngerti firman. Makanya setiap hari kita harus belajar firman, ngerti kebenaran secara utuh. Ketika kita belajar kebenaran, ngerti firman secara utuh, firman tadi akan membuat kita merdeka, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu hal yang kita tidak mengerti, dan kita bisa mengambil keputusan bersikap sesuai firman. Rohani kita semakin dewasa di dalam Kristus. Banyak orang belajar firman hanya untuk nyerang orang lain, untuk memamerkan diri bahwa dia punya pengetahuan tentang teologi dan lain sebagainya. Kita belajar firman yang pertama dan terutama adalah kita mau berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita kasih makan manusia rohani supaya semakin hari daging kita ini tunduk kepada kehendak Allah sepenuhnya. Kalau daging ini nggak tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan bertindak sembrono, kita akan bersikap sembarangan, kita akan ngambil keputusan semau kita sendiri. Kita tidak peduli dengan hati Tuhan, kita nggak mau peduli dengan apa yang Tuhan mau Tuhan inginkan. Kalau hidupmu ingin memiliki kesabaran, memiliki penguasaan diri, memiliki kelemah lembutan, memiliki kesucian, memiliki kemurnian, dan memiliki semua dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23,
Itu dimulai kita setiap hari jalan ngikutin firman. Jalan dipimpin oleh firman. Bergaul dengan firman. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kita kerjasama dengan Roh Kudus dalam segala hal. Makanya hatimu akan dimurnikan. Hatimu akan disucikan. Ini namanya sekolah setiap hari bersama Roh Kudus. Lewat ujian, proses, peremukan, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kalau orang Kristen nggak ngerti ini, kamu bisa duduk di gereja sampai tua, umurmu sudah tua, rambutmu sudah putih-putih semuanya, sudah bertahun-tahun terlibat pelayanan, ikut rajin aktivitas rohani di gereja, tapi kelakuanmu tidak ada penguasaan diri, kelakuanmu seperti orang dunia, mulutmu seperti orang dunia, sikapmu seperti orang dunia, tidak dewasa sama sekali di hadapan Tuhan. Dan orang model kayak begini jangan pernah berharap didapatin bisa dipercaya Tuhan. Ngurus dirinya sendiri aja nggak becus, bagaimana dipercayakan perkara-perkara ilahi yang lebih gede, pengaruh yang lebih gede lagi, malah menyesatkan nanti. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih dipercaya Tuhan, bersyukur dan berubah, semakin belajar, hidup diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, biar hatimu didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau tidak, nanti kelakuanmu busuk dan jahat, yang di gereja kelihatannya manis, suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Bisa ngomong shalom, bisa kelihatan lembut, bisa kelihatan penuh penguasaan diri, tetapi ada praktek hidupmu yang 24 jam sehari di rumah, di kantor, di toko, dimanapun kau berada, hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sekolah bersama Roh Kudus itu setiap hari, berubahnya setiap hari, dan kita pelajarannya seumur hidup, ngikutin gurunya, setiap saat dipimpin oleh firman dan dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Semakin hari kita semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, kita akan mencapai kemurnian, ketulusan, dan kita hidup menjadi serupa, segambar dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, dalam segala hal hari ini, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya kita memiliki pengendalian diri, memiliki penguasaan diri. Dan semakin hari kita berjalan bersama Tuhan, semakin hari kita berjalan bersama Tuhan, semakin hari kita semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dalam kemuliaan yang ajaib dan dahsyat, sehingga hidupmu berubah tiba-tiba, karaktermu menjadi berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hari ini belum nyampe ke situ, harus belajar berubah, bertobat, sungguh-sungguh berikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya ketika suatu hari kita menghadap Tuhan, Tuhan dapatin kita menjadi orang yang berkenan dan bisa dipercaya perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Butuh kerjasama dengan Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu, pengen kesabaran, engkau harus sekolah, namanya sekolah padang gurun, sekolah bersama Roh Kudus. Dan ketika engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membuatmu gak sabar, kamu belajar tentang kesabaran, tentang kelemah lembutan. Bagaimana ketika engkau dihadapkan dengan orang-orang yang menyakiti dan omongannya kasar, kamu bisa ngomong yang manis, bersikap lembut. Ketika engkau jatuh dalam perjuangan, engkau mau memiliki sikap hati yang lemah lembut, cepat bertobat dan berubah seperti yang Tuhan mau atau tidak. Semakin hari kita ngikutin Tuhan, semakin buah Roh Kudus itu memancar dari kehidupan kita. Dan buah itu bisa dinikmatin. Banyak orang akan menikmatin kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang harus setiap hari kita jalan bersama Roh Kudus. Setiap hari kita harus izinkan Tuhan melihat, mengkorek sampai kedalaman batin kita yang di dalam ini loh. Benar enggak selama ini aku berjalan sesuai dengan firman, bertindak sesuai firman, berkelakuan sesuai firman, atau semauku sendiri? Kalau engkau bertindak semaumu dan kekristenanmu hanya di luar saja, jangan pernah berharap yang di dalammu berubah dan memanifestasikan buah pengendalian penguasaan diri, buah-buah Roh Kudus. Saya berdoa mulai hari ini hatimu dipersembahkan untuk Tuhan, semakin hari dipersembahkan untuk Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Buah Roh Kudus
akan manifestasi dalam kehidupan kita kalau kita kerjasama dalam setiap saat bersama Tuhan. Bertindak, bersikap, berkelakuan, memutuskan, dan melakukan apapun karena kita kerjasama bersama Roh Kudus. Seizin Roh Kudus dapat dipastikan hidupmu semakin naik, hidupmu semakin dipromosi, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil, dan namanya ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak Ibu, ini penting. Saya berdoa mata hatimu semakin hari semakin dicelikkan untuk ngerti kebenaran, dan semakin hari semakin diubahkan. Jalan untuk bisa menghasilkan buah Roh Kudus adalah jalan bersama Roh Kudus. Kau jalan dan sekolah, namanya sekolah di padang gurun, sekolahnya Roh Kudus. Sekolah mati daging pikul salib sangkal diri. Dan hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, memanifestasikan perbuatan-perbuatan Allah di muka bumi. Dan banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Harus kita kerjakan dan lakukan setiap hari. Dipimpin Roh Kudus. Jalan bertindak seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Semua persoalan masalah yang terjadi dalam hidupnya semakin hari semakin mengubahkan hidupnya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bagi-Mu hormat, kemuliaan, dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jadi yang seperti aku doakan dan katakan, sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Makasih Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu hormat, pujian, dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name most high. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus.
Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah. Dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe neme pipiana mata. Inna mata karala basyente bege nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi. Bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende mende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makerobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene mete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding
ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore